Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to selamat datang di Sumingin My Channel. Kembali dengan saya Abdullah Bas. Nah, kali ini saya akan berbagi metode cara menghafal semua chord gitar, baik dari jenisnya dan juga bentuknya nanti akan seperti apa dengan mudah. Karena chord gitar itu bentuknya itu bisa ratusan gitu. Apalagi kalau kita lihatnya itu dari diagram chord yang seperti ini. Ya, seperti ini. Itu banyak sekali, nanti kepala kita bisa meledak. Ya, meledak, bisa panas. Nah, jadi saya akan berbagi prinsipnya, metodenya supaya menghafal chordnya itu lebih efektif dan cepat lah. Dalam satu hari mungkin kalian juga bahkan langsung bisa hafal semua chordnya. Bahkan kalau yang emang jenius mungkin dalam hitungan menit pun bisa langsung hafal lah semua gitu. Tapi untuk sebelumnya, untuk kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video, karena akan ada video yang update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, kita langsung ke tutorialnya. Jadi kita langsung ke metodenya. Jadi yang pertama yang mesti kalian lakukan, oh ya, sebelum ke sana, jadi nanti si metode ini saya buat menjadi 3 part. 3 part. Yang pertama itu ngapalinnya, itu metodenya dari ngapalin bassnya dulu, bass rootnya, kemudian kita langsung ke ngapalin jenis dan bentuk chordnya. Maksud dari jenisnya itu kan di chordnya itu contoh chord A itu kan ada mayornya, ada minornya, juga ada chord 7 atau dominan dominan 7 atau chord 7. Nah gitu. Jadi untuk mempermudah, untuk part 1 ini kita akan mempelajari dan menghafal bass rootnya gitu. Jadi tapi sebelumnya juga kalian itu harus tahu terlebih dahulu setiap senarnya itu nadanya apa gitu. Nadanya apa? Contohnya seperti senar 1 sama 6 itu kan nadanya itu di E. Jadi kan senar 1 di E, senar 2 itu B, senar 3 D, senar 3 itu G kedung, senar 4 D, senar 5 A, dan senar 6 itu E. Nah, seperti itu. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bass rootnya dulu, bass root atau bass line senar 4, 5, sama 6. Nah, fungsinya apa sih Kak? Gitu contohnya. Fungsinya itu supaya kita bisa langsung nentuin chordnya gitu. Chordnya contoh chord C. C di bass line 5. Kan, chord C. Chord C. Ini jenisnya. Ini jadi kita nentuin bass chordnya itu dari bassnya dulu. Bass C. Di sini bisa C. Nah, di sini pun bisa C. Juga di sini C-nya itu di sini juga bisa C. Ya di sini kalau nggak salah. Ya di sini. Di sini. Ini juga bisa C. Nah, gitu. Jadi fungsinya kalian kalau sudah hafal nanti bass rootnya, kalian bisa nentuin chord apapun gitu. Gitu. Itu fungsinya. Jadi yang pertama, yang tadi sudah hafal setiap senarnya itu E, terus ini, oh ya, jadi ini E, B, G, D, A, terus E lagi. Jadi yuk langsung saja. Terus kita mulai menghafalnya dari senar 5. Dari senar 5, bass senar 5 itu nadanya itu, ya benar, nadanya itu A. Tapi juga
kalian mungkin pernah lihat lambang yang seperti ini ya, yang atas itu namanya kres, atau yang biasa ditulis dengan pagar. Pagar itu maksudnya itu nadanya itu naik setengah. Maksud naik setengah itu dari fret, kalau naik itu dari sini ke sini, ke sini ya, ke sini. Kalau turun ke sana. Nah, seperti itu. Jadi contoh naik setengah. Jadi dari sini naik ke sini itu setengah. Kalau dari sini ke sini berarti 1. Dari sini ke sini ya 1,5. Nah gitu. Itu untuk crash. Kalau untuk atau yang tanda pagar itu ya, kalau yang bawah itu ada base. Base itu lambangnya B kecil ya, B kecil. Itu kebalikan dari crash, yaitu turun setengah. Jadi turun itu ke sana ya. Contoh dari sini ke sini turun setengah. Kalau dari sini ke sini nadanya turun 1. Dari sini ke sini 1,5 dan seterusnya. Nah seperti itu. Pasti langsung paham gunanya apa, karena nanti juga ada yang disebut A crash, C crash, D crash dan seterusnya gitu. Oke, langsung saja kita ngapalin dari senar 5. Kenapa dari senar 5 dulu? Karena senar 5 itu kan nadanya A. Jadi kita ngapalin akan langsung ngurut gitu, langsung ngurut. Karena jadi ngapalinnya itu A crash, B C crash, D crash, F crash, G crash, balik lagi ke A. Sesudah G crash, balik lagi ke A. Juga catatan untuk di untuk di B sama di E itu gak ada crashnya. Jadi gak ada B crash ataupun E crash gitu. Oh iya, juga untuk penempatan tadi yang di crash ataupun di bass itu ya sesuai selera aja. Kalau saya biasa itu pakai crash aja, gak biasa pakai bass. Kan kalau pakai bass itu jadi terbalik, jadi turunnya ke sana. Jadi kalau pakainya bass itu gak ada yang namanya C bass ataupun F bass gitu. Jadi kebalik. Jadinya yang kalau yang awal tadi di sini itu A crash berubah jadi B bass. Nah seperti itu untuk nadanya, untuk pembacaannya bisa sambil ngikutin. Jadi A crash, B C crash, D crash, F crash, G crash, E. Nah seperti itu. Oke, langsung kita terapkan ke senar 5 senar 6. Jadi di senar 6 itu dimulai senar open itu, senar 6 open itu nadanya itu E. Jadi setelah E tadi apa? Gak ada E crash ya. Ingat, gak ada E crash, adanya langsung ke F. Jadi E, F crash, G crash, A, balik lagi ke A. Udah A crash, B C crash, D crash, balik lagi ke E. Nah jadi kalian ngapalin setiap senarnya itu sampai senar 12, sampai senar 12, sampai fret 12 gitu. Terus juga ini triknya, kita cuma ngapalin bass 4, bass 5 sampai sama 6 aja. Karena bass 6 itu, bass 4 itu tinggal ngikutin. Maksud tinggal ngikutin, contoh ini E. Kalau di bass 6, bass 4 untuk E itu di mana? Nah, jadi di sini. Jadi caranya gimana? Karena E itu di sini kan? E itu di sini. Ini pun juga E. Jadi kita tinggal geser aja. Ini E, ini F, ini F crash, ini G, ini gak mencet ya, G crash, ini G crash. Nah jadi ya posisinya seperti ini F. Jadi 2 fret dari sini, 1 fret, 2 fret ke senar ketiganya, fret.
Nah, dengan metode ini pun di senar 5 sama. Di senar 5 sama. Jadi kalian juga bisa nentuin senar apa ini? Senar 3-nya. Nah, ini A kres, ini juga A kres. Ini B, ini juga B. Ini C, ini juga C. Nah, seperti itu. Jadi oh juga mungkin ada kalian yang bertanya kenapa senar 5 itu nadanya itu dari A, kenapa senar 4 itu nadanya jadi D gitu. Jadi semua penempatan nada itu berawal dari rumus untuk menyetel gitar yang kemarin karena kan rumusnya itu 5 5 5 4 5 5. Jadi kan ini E, open E, ini F kres, G kres, A. Nah, kan sesuai rumus 5. Jadi senar 6 fret 5 itu nadanya sama dengan senar 5 open. Jadi ini A, ini pun sama menjadi A. Nah, yang ke bawah pun sama. Ini tuh D. Kita buktikan A kres, B, C kres, ini D. Nah, D. Ini pun jadi D yang senar 4. Dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin untuk video pertama ini part 1 ini cukup sekian. Kalian juga pasti langsung paham, langsung hafal lah karena gampang. Jadi ngapalin dulu dari bass 5, bass 6. Untuk bass 4-nya tinggal ngikutin seperti yang tadi rumusnya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ngapalinnya itu harus ngurut dari 5 dulu. Jadi A kres, B, C kres, D kres, E, F kres, G kres, kemudian A kembali. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin untuk video part pertama cara menghafal metode cara menghafal chord gitar, semua chord gitar dan plus semua bentuknya itu cukupan sampai sekian. Lanjut ke part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.